Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, selamat datang di channel saya yang baru pertama kali bergabung. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tidak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih buat Anda yang selalu bertahan di channel saya. Semoga saja selama saya membuat konten tidak sia-sia dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini bosku, saya akan memberikan penjelasan apakah mengisi freon memakai gas LPG kuat tahan lama. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Amin ya robbal alamin. Jadi, apakah mengisi freon memakai gas LPG kuat tahan lama? Jadi, jawabannya tergantung cara servisan kita, bosku. Kalau cara servisan kita kurang tepat, maka hasilnya pun tidak akan maksimal, bosku. Bisa saja di kemudian hari, dalam jangka beberapa hari, kulkasnya tidak dingin sekali, bosku. Tidak dingin kembali. Sekalipun Anda mengisi freon, memakai gas freon, kalau memang cara servisan Anda kurang tepat, maka percuma saja, bosku. Di kemudian hari, kulkasnya tidak akan dingin lagi. Mungkin karena salah satunya diakibatkan oleh sistem yang terjadi penyumbatan freon, bosku, baik di pipa evaporatornya maupun di filternya, bosku. Nah, ini yang disebut filter. Nah, oleh karena itu, di saat Anda sebelum mengisi freon, langkah yang pertama yang harus Anda lakukan, Anda harus menambahkan oli kompresor, bosku. Karena bagaimanapun juga, sekian lama kulkasnya terpakai, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun lamanya, otomatis oli kompresornya akan mengering, bosku. Memang oli kompresor berbeda halnya dengan oli motor. Jadi kalau oli motor akan cepat habis, bosku, karena ada hasil pembakaran. Berbeda halnya dengan oli kompresor, tidak ada hasil pembakaran, bosku. Nah, oleh karena itu olinya lama habisnya. Nah, jadi seperti itu langkah yang pertama yang harus Anda lakukan. Jadi di saat Anda mau menambahkan oli, secukupnya saja, bosku. Jangan terlalu banyak, ya katakan setengah dari gelas aqua. Kalau Anda memberikan atau menambahkan oli terlalu banyak, dikhawatirkan oli tersebut akan terhisap, bosku. Akan terhisap di pipa hisap kompresornya. Karena oli kompresornya itu akan naik ke atas dan berhamburan, bosku. Nah, oleh karena itu Anda secukupnya saja di saat menambahkan oli kompresor. Nah, itu langkah yang pertama yang harus Anda lakukan. Sedangkan langkah yang kedua yaitu Anda memplasing di ujung kondensornya, bosku. Nah, ini ujung kondensor. Setelah itu Anda potong pipa hisapnya sampai berkali-kali. Di saat Anda memplasing ujung kondensornya, dikhawatirkan di dalam kondensornya banyak sekali kotoran, bosku. Karena kondensor itu terbuat dari besi. Jadi sekian lama kulkasnya terpakai, bisa saja di dalam kondensornya banyak sekali kotoran, bosku, karena besinya sudah rapuh. Nah, oleh karena itulah Anda plasing di ujung kondensornya. Setelah itu Anda barulah mengganti filter, bosku. Nah, oleh karena itu di saat Anda mengisi freon, jangan sekali-kali Anda tidak mengganti filter, bosku, karena bagaimanapun juga filternya sudah kotor. Jadi di saat saya mengganti filter, saya memakai filter kosong, bosku, supaya cara kerja kompresor lebih ringan dibandingkan yang filter isi, bosku. Nah, seperti itu. Setelah Anda memplasing dan mengganti filter, dan setelah itu juga Anda memasang pipa kapiler, bosku, barulah Anda mempakum, dan setelah itu Anda mengisi cairan metil, bosku. Jadi fungsi dari cairan metil yaitu untuk membersihkan kotoran dari sistem. Dikhawatirkan di dalam evaporatornya banyak sekali kotoran, bosku. Nah, oleh karena itu Anda mengisi cairan metil. Setelah Anda mengisi cairan metil, barulah Anda memplasing di ujung kondensornya, bosku. Nah, di sini saya akan kasih tahu kepada Anda, di saat Anda
mengisi cairan metil, Anda berikan 2 botol bosku. Lebih banyak lebih bagus ya, katakan 2 botol maksimal bosku. Sambil Anda ketuk-ketuk di pipa evaporatornya dari atas sampai ke bawah, agar kotoran ataupun kerak yang berada di dalam evaporator akan rontok bosku. Setelah itu akan keluar bersamaan dengan cairan metil. Karena itulah fungsi dari flushing bosku di pipa hisapnya yang seperti ini. Setelah Anda memvakum, mengisi cairan metil dan memflushing, barulah Anda mengisi freon bosku. Jadi pada umumnya kalau untuk kulkas yang 1 pintu, Anda mengisi freon 15 PSI bosku, supaya ampernya hampir sama dengan ampere kulkas bawaannya. Sedangkan kalau untuk kulkas yang 2 pintu itu 20 PSI. Nah, di sini saya memiliki kulkas yang 2 pintu. Saya memberikan freon 10 PSI bosku. Mengapa saya tidak memberikan 20 PSI? Ya, berhubung di sini terjadi pengembunan es di pipa hisapnya, saya mengurangi bosku. Mengurangi gas LPG-nya dengan cara Anda menekan ventil pipa hisapnya bosku. Otomatis freonnya akan keluar. Kalau saya memberikan gas LPG terlalu banyak, maka otomatis akan banyak sekali bunga es yang terdapat di pipa hisapnya bosku. Karena gas LPG sangat dingin sekali, berbeda halnya dengan freon bosku. Jadi tidak apa-apa di saat Anda mengisi freon memakai gas LPG. Yang terpenting yang tadi saya katakan dari awal, Anda harus tepat dalam cara menservisnya bosku. Karena bagaimanapun juga kepuasan mereka itu ada di tangan Anda bosku. Jadi kualitas itu harus diutamakan. Tidak apa-apa di saat Anda menservis suatu barang agak lama, yang terpenting kualitas harus diutamakan. Kalau servisan Anda bagus di peluaran, otomatis nama Anda akan terkenal di mana-mana bosku. Suatu saat Anda akan dipanggil oleh tetangganya, nih Bu, nih Pak, si abang ini servisannya bagus, nah ini nomornya. Nah, jadi seperti itu bosku. Jadi kualitas harus diutamakan. Oke, sampai di sini bosku penjelasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua, khususnya untuk kawan-kawan teknisi di luar sana yang baru pertama kali mempelajari ilmu servis kulkas. Jadi ilmu servis kulkas itu sangat menjanjikan sekali bosku. Oleh karena itu, buat Anda yang berjiwa teknisi ataupun berjiwa oprak-oprek, sangat cocok sekali bosku Anda mempelajari ilmu servis kulkas. Karena jasa servis kulkas di peluaran sangat lumayan mahal. Kalau untuk pribadi saya, kalau untuk servis kulkas yang 1 pintu yaitu 300, sedangkan kulkas yang 2 pintu yaitu 400 bosku. Nah, jadi seperti itu. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas. Karena di situ ada tutorial yang menjelaskan tentang cara menambahkan oli, memvakum, mengisi cairan metil, memflushing, dan mengisi freon. Nah, jadi seperti itu bosku, supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan saja bosku, insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku. Yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.